Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, yang boleh kita nikmati, yang boleh kita rasakan. Sebab kita punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada di setiap langkah hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu, buat pertolonganmu, buat perlindunganmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus berharap kepadamu. Kami mau terus percaya kepadamu. Dan percayakan hidup kami sepenuhnya dalam. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Amin.
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Kepadamu, ya aku. Kepadamu, ya aku. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu.
Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Ajaiblah Kau Tuhan. Kau pengharapan, Kau perlindungan bagi kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Kau yang berkuasa di bumi di surga, yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
hidup kami. Engkau yang menjagai kami dengan tongkat-Mu dan gadamu. Engkau yang menyertai hidup kami, bahkan di dalam lembah kegelapan sekalipun. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menenangkan hati kami. Baringkan kami di padang yang berumput hijau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, bahkan Kau sediakan berkat-Mu bagi kami dengan berlimpah-limpah di hadapan para lawan kami. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Tuhan. Syukur, syukur bagi. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu.
sebab kau sertaku, sebab kau serta. Amin, haleluya. Dalammu damaiku, damai dalammu ya sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku, dalammu amin, damaiku, damai dalammu, sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami. Dan hanya di dalam-Mu kami aman, Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami dapat bersuka cita senantiasa. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Sampai pagi hari ini Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Engkau yang menjagai kami dengan gadamu dan tongkat-Mu. Sehingga ketika kami berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap melindungi kami. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan kami mau terus serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami terus mendapatkan kesegaran dan ketenangan di dalam langkah-langkah hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu juga yang menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang menenangkan hati kami. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Dia punya mama. Shalom, Pin'an. Shalom. Kita hari ini diambil dari Kejadian 4. Saya bacakan ya. Judulnya Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah.
Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengenakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamanya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yaitu Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Nah, kalau kejadian 4 yang saya dapat nih tentang Kain dan Habel, kalau aku sering dengar khotbah ya, banyak pendeta khotbah tentang kenapa persembahan Habel diterima. Dan biasanya mereka sering bilang bahwa Habel itu pasti sudah diajarin sama orang tuanya tentang pengorbanan, harus ada darah. Makanya persembahannya diterima. Tapi kalau dipikir-pikir, apa benar begitu ya? Kalau kita pikir lagi zaman itu seharusnya apa manusia kan belum makan daging ya. Soalnya persembahan Kain tuh lebih bernilai kalau menurut aku. Dan zaman itu hasil tanam mungkin lebih apa ya, diterima, orang belum makan daging dan segala macamnya itu. Nah, ketika merenungkan persembahan ini, saya melihat bahwa Kain ini punya sifat, kita dapat jawabannya dari Ibrania. Kain ini memang dasarnya dia aja yang sifatnya jelek. Tidak seperti Habel yang mempersembahkannya dengan iman. Berarti Kain tidak mempersembahkannya dengan iman. Dan dia mempunyai sifat yang cenderung suka iri, gampang marah, dan juga bodoh menurut aku. Apa? Karena dia di ayat yang keberapa nih dia menjawab Tuhan, ketika Tuhan bertanya kan, namanya Tuhan pasti tahu. Tapi jawabannya emang mana aku tahu, emang aku penjaga adikku. Kan lucu ya menurutku. Menurutku Kain ini agak keras kepala, bodoh. Jawabannya aneh sama Tuhan. Padahal kan Tuhan Maha tahu, seharusnya dia tahu ya.
Kain ini cenderung melambangkan kita nih manusia ya. Manusia ini cenderung memang kita dihadapkan pada dua pilihan. Tapi kadang-kadang kita nih pikiran kita diperdaya iblis, sering kita memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kain ini melambangkan sifat dasar manusia lah. Yang suka-suka, yang tidak mau taat. Tidak seperti Habel yang bisa memilih yang terbaik. Sorry. Nah, itu yang saya dapat. Saya mengingatkan kembali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memilih yang terbaik. Jangan terkecoh oleh siasat iblis yang selalu memperdaya pikiran kita, selalu menanamkan keraguan, terus membuat kehendak kita ingin melakukan kehendak kita sehingga cenderung kita tidak taat sama Tuhan. Nah, itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi seperti Ibu Ros sampaikan, ini memang bicara tentang sikap hati yang harus kita jaga supaya kita tidak memiliki sikap hati seperti Kain. Nah, tentu memang ini bukan hanya bicara sekedar persembahan Kain dan Habel, bentuk persembahannya. Bahkan kalau dulu waktu sekolah minggu lebih ekstrim lagi. Guru-guru sekolah minggu ceritanya gini, dia Kain mempersembahkan hasil tanahnya itu yang busuk-busuk, yang nggak bagus-bagus sayurnya. Wah, itu lebih ekstrim lagi itu ngajarnya. Karena saya ingat kalau udah di dalam kitab Kejadian ya, sampai kemarin saya bilang, guru sekolah minggu dulu cerita, ya Tante Hawanya sore itu jalan-jalan sendirian di taman. Ya saya juga nggak tahu turun-temurun dari mana cerita seperti itu. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Saya percaya Kain juga mempersembahkan. Tapi kan memang Tuhan mengajar melalui Adam, bapak mereka tentunya, bahwa yang namanya persembahan untuk Tuhan, itu kan ada darah yang tercurah. Nah, Kain, walaupun dia seorang petani, kan bisa saja dia dengan rendah hati minta atau belilah kepada Habel anak adiknya sang peternak domba untuk sama-sama. Tapi balik-balik ini kan bukan soal bentuknya kan, bukan bentuk persembahan, tapi ini lebih kepada sikap hati Kain yang memang sombong, egois, terus seperti Ibu Rosa tadi ngomong bodoh sekali. Wong yang tanya Tuhan kok jawabnya ngaco kayak begitu. Terus hatinya itu tadi dipenuhi dengan amarah. Dan hari ini ya seperti Paulus juga mengingatkan kita di suratnya kepada jemaat di Efesus, ya jangan beri kesempatan kepada iblis untuk berpijak di hati kita. Nah, celah atau pijakan yang bisa dipakai iblis untuk menguasai hidup kita itu ya kemarahan. Nah, jadi hari ini ya Tuhan mengingatkan kita lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai kemarahan itu menguasai hidup kita, dan itu bisa menjadi pijakan. Kata kesempatan di surat Efesus kan memakai kata topos. Topos itu menjadi sebuah pijakan atau ruang kendali. Artinya kalau hati kita masih dipenuhi dengan kemarahan, nah di kemarahan itulah iblis bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Makanya kenapa orang kalau sudah lagi marah itu bisa diistilahkan gelap mata dan bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kadang ngamuknya nggak kira-kira, ngumbar kata-kata yang nggak karu-karuan, membuat keputusan yang fatal. Nah, jadi pagi hari ini ya firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Khususnya tentang yang namanya kemarahan. Karena kalau bicara tentang kemarahan kan, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang bisa saja membuat bibit kemarahan itu muncul, timbul dalam hati kita. Tapi harusnya ketika kemarahan itu mulai bertunas saja,
di dalam hati dan pikiran kita harusnya segera dicabut dan dimatikan dengan kasih Tuhan, dengan pengampunan. Karena kalau enggak, ya itu tadi akan terus diolah, asumsinya semakin jahat, dan itu tadi akhirnya apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan kita katakan, apa yang kita katakan berulang-ulang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan berulang-ulang akan jadi gaya hidup kita. Nah, jadi jaga hati kita dari kemarahan. Ya itu saja sih poin penting yang seperti Ibu Ros sampaikan dari kitab Kejadian pasal 4 ini, sehingga kita, makanya berkali-kali saya juga selalu nasihati gini, kalau dalam suasana hati marah, jangan buat statement apapun, apalagi keputusan. Lebih baik tarik nafas, berdiam diri, kuasai hati, tenangkan hati, baru berpikir dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak salah membuat keputusan, sehingga kita tidak salah melangkah, dan akhirnya itu merugikan. Karena selalu kan penyesalan itu datang terakhir. Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran, istilah orang kan. Jadi mari kita yang mungkin sampai hari ini masih sering gampang sekali perasaan kita, emosi kita itu dipengaruhi dengan hal-hal yang namanya kemarahan. Yuk belajar. Dan saya selalu ajarin, tarik nafas, hitung 1 sampai 10, kalau kurang hitung 1 sampai 100, tarik nafas pelan-pelan, dalam-dalam. Saya percaya kemarahan kita minimal akan turun 50 sampai 70%. Kalaupun akhirnya kita agak gitu ya, paling-paling tinggal 25%. Jangan seperti istilah orang kaum sumbu pendek. Apa sih artinya kaum sumbu pendek itu? Begitu disulut, meledak. Kadang kita bisa ngomongin orang kaum suku pendek. Padahal sebenarnya itu kan bukan hanya untuk kelompok tertentu. Saya katakan lebih tepat kepada orang yang gampang marah. Ya memang kelompok itu kan, kalau Alkitab katakan, dia akan menendang ke segala galah rangsang. Pokoknya semua dijadiin musuh, semua dijadiin lawan. Keturunan Ismail itu kan. Nah, makanya kenapa disebut kaum sumbu pendek. Nah, saya berharap ya kita bukan orang-orang yang punya sumbu pendek. Kita harus punya sumbu yang panjang, begitu apinya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat dinamit agak panjang, kalau pernah sering lihat film kartun zaman dulu kan, begitu diputus di tengah jalan, dan meledak. Nah, harusnya seperti itu. Dan izinkan firman Tuhan, Roh Kudus yang terus mengingatkan kita. Waktu kita marah, yuk belajar peka, dengar suara Roh Kudus. Dan itu akan mematikan sumbu, sehingga kita nggak meledak. Dan itu perlu sumbu panjang. Kalau sumbu pendek, sumbu panjang aja kalau lagi marah, Roh Kudus pun bisa diabaikan kan. Nah, apalagi sumbunya pendek. Begitu tersulut, langsung meledak. Oke, itu saja yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Karena kalau kita nggak bisa jaga hati, maka akan muncul dosa-dosa yang lain. Seperti Kain, karena kemarahan, akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Nggak stop sampai di situ. Terus dia berbohong. Muncul lagi dosa baru lagi. Nah, yang bodohnya kan seperti Ibu Ros tadi, yang dibohongnya Tuhan. Kan kelewatan. Nah, itu memang manusia yang kelewatan. Ya, pelajarannya jangan kita seperti jadi Kain. Karena yang tadi kemarahan akan menimbulkan dosa, dan dosa itu nggak akan cukup satu. Dia akan menimbulkan dosa-dosa yang lain kalau iblis menguasai. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain dapatkan sesuatu dari perikop ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Ada yang Di mana lain? ayat apa Pak? Amarah menetap dalam hati orang bodoh. Di pengkhotbah kayaknya Bu ya. Coba saya. Pengkhotbah. Oh, aku baru tahu jawabannya. Berarti tidak boleh marah. Kita bisa jadi bodoh kayak Adam. Bentar ya, saya coba cariin.
Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, ini salah satu ayat yang selalu saya ajarin kepada orang-orang yang sumbu pendek. Harus diingetin, ya aku ini bukan orang bodoh. Jadi amarah tidak boleh menetap di dadaku. Gitu. Jadi ya, yang masih gampang tersulut, tarik nafas, hitung 1 sampai 10. Kalau kurang, hitung sampai 100. Pasti tidak jadi marah. Kalaupun marah itu cuman baru di level jengkel, kesel, sebel. Nggak apa-apa, dilatih terus, latih terus, sampai akhirnya ketika ada orang yang menyulut kemarahan kita bisa senyum. Nah, itu sudah. Makanya kemarin saya komenin sebuah status orang. Ketika sabarnya orang, meledaknya orang, pokoknya orang yang namanya sabar pun bisa marah. Orang yang setia pun bisa ingkar janji. Aku bilang, oh berarti selama ini dia hanya berusaha untuk sabar. Dia hanya berusaha untuk setia. Nah, kita bukan berusaha sabar, Bapak Ibu. Kita bukan berusaha untuk setia. Kita ini memang mau jadi sabar. Kita ini mau jadi setia. Orang sabar itu bagaimanapun juga, ya dia sabar. Jangan pakai istilah-istilah dunia. Sabar kan ada batasnya, Pak. Tahu nggak? Sabar itu satu karakter, satu sifat. Nggak ada ukurannya sabar itu. Sama seperti kasih. Kasih itu kan sempurna. Kasih itu utuh. Nggak ada level-levelnya. Nah, jadi jangan terjebak, tertipu oleh iblis. Nah, iblis sering kan kata-kata yang mirip-mirip dengan firman, tapi sebenarnya dia menyesatkan pikiran kita. Makanya kenapa kita sering ngomong itu tadi, ya kasih sabar kan ada batasnya, Pak. Nah, akhirnya kita kan membatasi sabar kita. Dan jujur ketika orang ngomong sabar itu ada batasnya nggak akan sampai panjang sabar Tuhan. Ya, jadi sabar, ya sabar saja. Jangan sabar ada batasnya. Kalau dulu saya ngomong, oke, saya kasih kesempatan sampai 3 kali. Kalau 3 kali, usik kau. Sudah habis batas sabar aku. Nah, padahal firman Tuhan aja ngajar 70 kali. Artinya tidak ada batasnya. Oke, Bu Miranti mau tambahkan sesuatu? Sedikit ya. Jadi tadi Pak Heri mengatakan tentang pengendalian diri. Kalau marah, tarik nafas ya. Itu teknik ya, teknik pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Itu adalah buah Roh Kudus kayaknya ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai pada terakhirnya penguasaan diri. Nah, itu pada saat kejadian Kain dan Habil itu, pada waktu itu Kain tidak bisa mengendalikan diri oleh amarahnya. Dan juga saya lihat pada saat Kain ditanya sama Tuhan, itu jawabannya kata Ibu Ros tadi, kok lucu ya, kan Tuhan tahu kok dia jawab gitu. Enggak, itu karena kesombongan Kain. Kalau enggak, dia enggak jawab gitu. Orang Tuhan itu kan Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Berani-beraninya dia jawab gitu, itu karena kesombongannya. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Dia anggap setara, jadi dia ngomong, apakah aku penjaga adikku? Wah, itu kalau dalam dunia perkantoran atau orang dalam hubungan struktural gitu, wah langsung vonis itu. Tapi ya memang kejadiannya seperti itu, dan Tuhan menghukum kan. Tuhan berfirman untuk mengatakan hukuman bagi Kain. Jadi baiknya kita memang harus penguasaan diri. Ada 3 kata ya dalam penguasaan diri itu.
saya selalu belajar kata-kata itu, yaitu maaf, ya, terima kasih, gitu. Apa ya lagi satunya ya? Maaf. Tolong. Oh iya, itu permintaan yang rendah hati itu selalu kita harus awali dengan tolong ya, tolong. Kemudian kalau ada hal yang salah kita katakan maaf gitu. Tapi pada saat itu ya mungkin Kain itu manusia ciptaan Tuhan yang anak-anak yang pertama ya dari Adam Hawa. Ya, sekarang kita pada zaman kasih karunia ini teknologi sudah canggih ya. Sebaiknya kita harus lebih menguasai diri, lemah lembut, karena kita memang sudah ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Belajar terus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang ingatkan. Ingat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan buah roh, kenapa dikunci dengan penguasaan diri? Karena itu kuncinya. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri, ya kasih bisa hilang. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, sukacita bisa hilang. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, semua akan hilang. Makanya hal yang penting, jaga hati, kuasai diri. Nah, seperti satu hari Ibu Ros pernah tanya saya, Bapak nggak kehilangan damai sejahtera? Nggak. Karena saya belajar untuk menguasai diri saya, menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi di sekeliling hidup kita, ataupun yang menimpa hidup kita. Jadi itu tadi, balik-balik jaga hati, tarik nafas, orang boleh ngomongin kita, orang boleh menganggap kita salah. Selama kita bisa menguasai diri, jadi tenang, kita bisa berdoa. Makanya Yesus kan di kayu salib pun bisa ngomong gini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti Stefanus, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu orang yang bisa berdoa karena hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Dia bisa menguasai diri. Situasinya, wah, susah dibayangin Bapak Ibu, situasi disalib, situasi lagi dirajam. Nah, masalahnya situasi yang kita hadapi belum sampai dirajam, belum sampai disalib Bapak Ibu. Terus kita nggak bisa menguasai diri, terus kita ngomong ada Roh Kudus dalam hidup kita. Wah, dipertanyakan nanti. Jadi ingat pagi hari ini ya, kalau ketika ada situasi yang mau membuat kita marah, oh belum sampai dirajam aku nih, belum sampai disalib, baru diomongin orang, kecil lah nih, kecil nih ya pergaulan, tarik nafas. Oh, aku kuasai diriku, aku tenang, aku doainlah orang yang ngatoin aku tuh. Aku doainlah orang yang buat aku rugi tuh. Haleluya Bapak Ibu. Mari praktek firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan selanjutnya kepada yang bertugas berdoa. Oh ya, selamat ulang tahun untuk C. Acen. Ada nggak? Oh, ada ya. Untuk Yeni Teh. Atau C. Acen. Happy birthday, C. Ya, kasih Pak. Nanti tolong doa. Happy birthday, Chen. Ya, kamsia Bu Ros. Ulang tahun Ibu Chen. Wah, Terima kasih. Ya. Apa yang bertugas doa yang sudah ada di jadwal ya? Pak. Oke, silakan Ko Joni. Nanti Ibu Ros yang tutup dalam doa. Sekalian kita doakan Ibu Acen ya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu kami boleh belajar untuk terus menjaga hati kami Tuhan. Kami tahu hati itulah pancar kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau mengajari kami semua lewat kebenaran firman-Mu untuk tetap terus berbuat baik Tuhan, meskipun apa kata orang lain Tuhan. Kami terus belajar menjaga sikap hati kami Tuhan, untuk terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, terima kasih Engkau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semakin hari Engkau semakin memakai Ibu Ros Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya Tuhan, suami dan istri, suami dan anak-anaknya Tuhan, terus melayani Engkau dan setia melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Merianti Tuhan, yang masih sering kesemutan di wajah dan lengan kanannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan Tuhan. Juga Pak Siregar Tuhan, pulihkan sakit jantungnya Tuhan. Semua boleh normal kembali Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan saat ini Ibu Merianti dan yang sedang renovasi rumahnya, Tuhan juga campur tangan. Tuhan berikan hikmat pada tukang-tukangnya untuk bekerja dengan baik Tuhan. Kau juga cukupkan setiap keperluan dananya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Jenny Tuhan yang hari ini berulang tahun. Ya Tuhan, semakin bertambahnya usia, dia boleh semakin mengenal Engkau dan semakin setia kepadamu Tuhan. Dan setiap hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Heri yang kesehatan tubuhnya. Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan kesehatan untuk dia terus melayani Engkau Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap hamba dan pelayan-Mu. Kau persiapkan untuk melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua untuk terus kuat melayani Engkau. Engkau juga memberikan mereka Tuhan, supaya mereka, pelayanan mereka, banyak orang lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera buat Indonesia, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan. Kau berkati para pemimpin bangsa kami, Kau berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota. Kau menaruhkan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Ros tutup dalam doa. Dan terima kasih kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu Tuhan mempunyai hati yang lemah lembut. Kami mau dengar ajaran-Mu, kami mau ditegur oleh Engkau ya Bapa. Kami tidak mau menjadi pribadi yang gampang marah. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh Tuhan. Tapi kami mau Tuhan dalam hidup, sepanjang hidup kami Tuhan, memuliakan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa penderitaan kami, apapun yang membuat kami tidak nyaman, penderitaan kami tidak seperti penderitaan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Ketika Engkau menanggung semua dosa kami. Ketika dalam tubuh yang sobek oleh cambuk, Engkau di atas kayu salib, haus, lapar. Ketika Engkau meminta
Ketika engkau haus dan meminta air, tapi yang kau dapat hanya cuka. Biarlah Tuhan, setiap penderitaanmu itu kami ingat dalam hati. Dan kami tanamkan Tuhan dalam hati kami bahwa penderitaan kami hanya kecil saja. Tidak seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih baik lagi Tuhan. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Agar hidup kami tidak mempermalukan Engkau. Agar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini. Juga kami berdoa untuk Pak Eri Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya Tuhan. Berikan semangat yang baru lagi Tuhan. Lebih lagi di dalam melayani Engkau ya Bapak. Kau pulihkan secara sempurna Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami mengingat. Dan kami selalu mau taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami. Anggota Koram Deo Tuhan. Agar kami ya Bapak. Selalu Tuhan. Hidup dalam takut akan Engkau. Hingga buah-buah kehidupan kami dapat dilihat orang Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pak Heri sakit apa? Pakai jaket, demam ya? Iya, nggak tahu 2 hari ini.